Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semi aglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Ya. Kamerawati hanya bilang maya, gitu aja. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam beraglo Ria. Olah, gaya aneh. Hari ini saya akan membagikan sebuah pengalaman yang saya alami, sering saya alami dan saya lakukan di kebun, dan juga menjawab dengan sebuah video atas pertanyaan yang disampaikan. Karena tidak mau disebut namanya, saya tidak akan sebut namanya, di sebuah WA saya juga, dan menjawab sebuah pendapat tentang ukuran pot di aglonema gitu. Teman-teman, perlu dipahami dulu bahwa vlog yang saya bikin ini memang tujuannya kan untuk para teman-teman semi aglo, dan yang khususnya sih buat para pemula ya, yang sedang ingin beraglonema, yang ingin beraglonema punya referensi, terus bermasalah dengan aglo-aglonya gitu. Nah, cara-cara yang saya lakukan itu saya buat sesederhana mungkin supaya mudah dipahami, dan pengaplikasiannya nanti tidak kesulitan untuk teman-teman yang melihat video saya. Lalu apa hubungannya dengan materi kali ini? Jadi begini teman-teman, sebenarnya sebuah ukuran pot itu tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan aglonema ya. Sebuah ukuran pot tidak berpengaruh besar. Pot besar tidak berpengaruh besar. Jadi semakin besar ukuran pot, itu tidak akan mempengaruhi bahwa tanaman aglonema yang kita tanam itu akan tumbuh lebih cepat menjadi besar ya. Jadi perlu dipahami dulu, saya ulang kembali supaya lebih mudah dimengerti. Ukuran pot yang besar, sebuah ukuran pot yang besar itu tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan aglonema untuk bisa menjadi lebih cepat besar. Jadi dengan pot yang besar belum tentu aglonema itu akan menjadi cepat besar gitu loh. Paham nggak Kamerawati? Nah, lalu sering saya menyampaikan di dalam vlog-vlog saya, bahkan udah puluhan kali, sesuaikan dengan jumlah akar, kondisi akar. Jadi kita memakai pot itu sesuaikan dengan kondisi akarnya. Kalau akarnya itu gumpalan akarnya segini, satu kepalan tangan, mungkin kita masih bisa menggunakan pot ukuran 12. Tapi kalau gumpalan potnya akarnya segini, kita akan upsize menjadi ukuran 15. Jadi mengikuti saja dari jumlah atau kondisi akar yang ada di tanaman aglonema kesayangan kita. Lalu alias lula, perlu teman-teman semi aglo ketahui bahwa dengan penggunaan pot yang mini size, jadi agak cenderung kecil, itu juga tidak berdampak aglonema tidak bisa beranak. Salah ya. Jadi begini teman-teman, aglonema yang kita tanam itu kita tanam di pot, kita modifikasi media tanamnya untuk bisa menyesuaikan dengan habitat awalnya yang ada di hutan tropis, yang hidup di humus-humus dedaunan, daun-daun dari pohon-pohon hutan yang rontok terus menjadi humus, dan dia tumbuh di situ. Tetapi kalau semua dedaunan yang kita pakai, terus nanti satu lebih boros ya. Yang kedua, prosesnya tidak semudah kalau kita menggunakan sekam. Makanya para senior dulu, jadi saya pun hanya mengikuti apa yang dipakai oleh para senior, memodifikasi dengan sekam padi. Kita menggunakan sekam padi dicampur dengan humus, daun andam, kaliandra untuk menjaga porositas. Kita gunakan pasir malang untuk menjaga lembabnya, kita tambahin kokopit. Nah, itu kita hanya memodifikasi seperti itu. Nah, poin utama hari ini adalah dengan ukuran pot yang kecil, tanaman aglonema itu bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh besar, bisa seger, dan dia tidak akan terhalangi untuk munculnya anakan. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara kita nggak tahu karena kita nggak akan bongkar ya, di dalamnya masih ada atau tidak
karena kita nggak akan bongkar. Tapi yang di sebelah sini kan belum keluar, yang di sebelah sini kan belum Siapa tahu keluar. ada ya. Siapa tahu nanti dari dalam keluar lagi. Nah, ini ukuran pot berapa, Om? Ini ukuran pot 12. Lalu kok kata lalu terus yang tak ucapin ya. Terus Kemudian, nah, ini saya potong Aglonema huges. Jadi induk huges ini saya potong del gitu, sekitar 2,5 bulan yang lalu. Nah, setelah 2,5 bulan, akarnya pasti udah full. Ini dengan sistem rendam. Ini udah keluar anaknya 1, 2, ya. 1, 2, ini 3. Kita nggak tahu di dalamnya masih ada atau enggak. Nggak usah, sayang. didukir-dukir. Nah, ini nanti kita akan naikkan ukuran potnya, kita akan upsize, upgrade ukuran, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi tanamannya. Saya tidak akan menggunakan pot ukuran 20, enggak. Saya akan lebih kecil, mungkin di ukuran, ini ukuran 17. Dia lebih kecil. Jadi gini teman-teman, pada saat kita menanam aglonema itu, di samping kita menjaga kesuburan, kesehatan, supaya dia juga bisa berkembang biak dengan cara beranak, kita juga akan melihat dari segi estetika, ya, estetika atau keindahannya. Menurut saya semi aglonema itu pada saat kita kasih pot untuk memaksimalkan tampilan, itu ukuran potnya itu jauh lebih kecil daripada lebar terluar sisi kanan dan kiri daunnya. Contohnya seperti ini. Ini potnya ukuran 15 dengan ukuran daun segini. Nah, ini juga, ini tadi ini kan barusan kita bikin vlog toh. Yeah. Nah, ini ukuran daunnya segini. Terluarnya yang paling lebar ini sama ini ya. Nah, ini sekitar 50-an cm. Kita hanya pakai ukuran pot 30 gitu. Nah, contoh yang paling jelas nih, saya kasih ilustrasi. Saya akan menggunakan pohon yang sama, pot bentuk dan merek yang sama. Contohnya ini teman-teman, saya punya widuri oren tanian saya. Nah, dengan ukuran pohon segini, ini udah ke remaja mau dewasa sih ya. Dengan ukuran pohon segini, kita akan tata dulu, sedikit dinaikkan supaya tidak terlalu lembrek. Nah, dengan ukuran pohon segini, ini panjangnya, ukuran daunnya dulu ya, ukuran daun itu 4 jari saya lebih dikit ya. Nah, coba teman-teman perhatikan, kalau kita taruh di sini, ini pot yogap ukuran 13, ya kan? Ya. Perhatikan dulu baik-baik. Nah, ini di pot juga ukuran 13. Jelas nggak gambar Mati? Iya. Nah, sekarang kita akan pindah ke pot. Ini kalau menurut saya akan jauh lebih bagus ke pot yang ukuran 10. 10 ya. Nah, ini sama-sama mereknya sama, warnanya sama, bentuknya sama, dengan pohon yang sama. Kalau ini pot serondol, tinggal masukkan saja di casing. Cakep ini kan? Oh iya. Ya enggak? Nah, itu jadi kalau buat teman-teman yang masih belajar dalam cara menjaga kelembaban di media tanam, itu pot kecil lebih worth it digunakan daripada menggunakan pot yang besar. Apalagi kadang-kadang kita temuin dengan pohon segini beli terus ditanam di pot yang segini, ya dah. Ya mungkin tujuannya biar cepat besar. Terus biar nggak gonta-ganti gitu loh. Ya enggak toh, usia media tanam itu ada batasannya. Oh, iya ya? Kan 4 gitu. sampai 6 bulan Meskipun tidak menjadi keharusan. Tetapi dalam jangka waktu 6 bulan seyogyanya diganti untuk menjaga ketersediaan nutrisi dan unsur hara gitu loh. Iya, iya. Nah, sekarang saya akan menyiapkan, memang rinjani ini akan saya buat indukan yang nanti bisa menjadi rumpun. Terus di saat anaknya sudah agak besar, kita akan panen ya. Karena hari ini udah saya kita isiin pasir malang dulu. Karena hari ini kita bikin 2 video, makanya kaos saya sampai berkeringat.
Juga kok Pak. Tapi kan kamu nggak kelihatan. Nah, kita masih punya sisa media ini toh. Media yang kita pakai masih sama dengan yang di Green Cobra. Kita akan pakai jos premium yang kita campur dengan jos gemuk sehat. Bandingan. Sebenarnya tadi sudah cukup sih. 1:1 ya. 1:1. Kita nggak akan bongkar ya. Iya. Ini media juga belum lama. Ini juga sama teman-teman. Sama seperti Huges ini. Belum ada 3 bulan saya potong induknya. Kok cepat beranak Om? Alhamdulillah. Ini karena nggak ada kupingnya mau tak saya ngemal ukuran ya dah. Nah nggak disiram nanti ambruk lah ya. Disiram lah. Ininya loh, lubang tengah ini loh. Kalau saya itu kan fokusnya di bukan ke estetika, dikasih pot yang keren-keren, bagus-bagus, enggak kan. Intinya saya itu awalnya penghobi yang sekarang menjadi petani, yang kadang menjadi pedagang. Jadi potnya kadang-kadang ya hanya sebatas pot hitam-hitam seperti ini, tidak semuanya dengan pot tampilan yoga yang keren-keren, bagus-bagus. Dah, ini jadi cetakan telur. Wih, jos gemuk sehat mix premium, luar biasa sekali akarnya, ya kan? Keren sekali. Jadi pada saat saya membuat video di Facebook, di IG, akar-akar yang saya pamerkan seperti ini, nah ini teman-teman lihat sendiri kan. Kita apa ini tak pindah sisa nanti? Satu aja nggak apa-apa. Oh gitu wes. Kita tinggal masukkan. Pasir malangnya tak ambilin. Iya. Pasir malang yang nempel-nempel. Di sini masih ada kan. Nanti dicuci sisanya. Bisa dipakai. Ya, media bagian atasnya kita kurangin sedikit. Awas ya, hati-hati dengan tunasnya. Kamu lebih sayang tunasnya toh. Sebenarnya ini juga godaan terberat saya. Ini sudah bisa dipotong, akar sudah pada di atas toh. Tapi untuk teman-teman semi aglo, kita akan ambrol. Oh, karena ujung akarnya mekar. Yes. Dah, sip. Nanti direndam juga ini. Tak tambahannya pupuk ya? Iya. Nah, dengan ukuran pot segini juga nggak terlalu besar, tapi dia juga tercukupi unsur haranya. Yang penting unsur hara tercukupi, pupuk juga kita pakainya rutin. Dengan pot yang tidak harus besar, itu tanaman aglonema juga akan bisa tampil subur maksimal. Gitu teman-teman. Kalau pakai pot yang besar, ya boros media juga toh. Bener nggak? Iya bener. Kalau untuk jos gemuk sehat, jos 4 dan jos premium itu kita bisa pakai untuk 5 pot yogap ukuran 12 kamerawati. Kok 5 kok yogap sih? 5 pot grass. Pot.
grease ya. Ya nanti tak kasih contoh grease. Nah, 5 pot grease itu ini loh. Ini pot Oh, grease. itu pot grease. Ukuran 12. Wah, akarnya udah pada keluar kan. Nah, ini bukti satu lagi. Saya punya RL, tapi varian warnanya nggak terlalu kuning ini, warna. Cuman saya masih punya harapan tangganya ngeping soalnya ya. Siapa tahu nanti bisa lebih bagus. Ini dengan pot ukuran 10, dia beranak 3 nih. 1, 2, 3. Ini pot ukuran 10. Pertumbuhannya juga optimal loh. Iya. Ya kan? Terendam seperti yang dilakukan di Green Cobra, Green teman-teman. Karena ini sekitar 5 liter, kita kasih setengah tutupnya. Oke, tambahin sedikit airnya. Diteduhkan sehari. Ini kan udah siang. Diteduhkan, terus besok pagi langsung ke rak, aman. Karena nggak dibongkar kan? Oh iya ya, cuma ditambah gitu ya. Selesai. Mudah, cepat, dan ringkes gitu teman-teman. Aduh, peluh. Tetap semangat. Berbeda cara itu indah. Kita tidak perlu mempermasalahkan tentang perbedaan. Semua benar dengan cara masing-masing ya. Kalau cocok dengan cara yang saya lakukan, silakan dipakai. Dan bila mana berhasil, saya mohon kepada teman-teman share ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan cara-cara yang saya share di video ini. Berbagi manfaat itu lebih baik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.